Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala, yang sekarang ini kita masuk kepada bab 38. Yaitu bab diberikan judul oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, yaitu bab barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau kebalikannya menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka, yakni menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini bagus sekali dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah. Kemudian kalau ada pertanyaan apa korelasi antara judul bab dengan tauhid, kita jawab bahwa korelasinya sangatlah kuat sekali, yakni ketika seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan tauhidnya kepada Rabbul Alamin, maka sikapnya adalah taslim, yakni berserah diri atau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih berkaitan dengan halal dan haram, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, ya, sikapnya adalah sami'na wa ata'na. Kami taat, kami mendengar, kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid. Adapun kebalikannya tentunya orang yang lemah tauhidnya atau jauh dari tauhid tentu akan berseberangan dengan ketentuan agama ini berkaitan lebih khusus tentang halal dan haram. Halal dan haram. Ya, inilah berkaitan dengan korelasi antara, ya, judul bab, ya, dengan tauhid. Dengan tauhid. Maka dibawakan bab ini pada kitab tauhid atau dalam kitab tauhid oleh Syekh Muhammad Tamimi karena beliau ingin menjelaskan antara sikap orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid atau yang lemah tauhidnya tentu berbeda di dalam mensikapi halal dan haram dalam agama ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berkaitan dengan korelasi. Kemudian yang berikutnya lagi berkaitan dengan halal dan haram. Nah, ini
Tentunya semua telah mengetahui di mana agama yang mulia ini telah memiliki ketentuan ya berkaitan dengan halal dan haram. Ini apa yang dihalalkan oleh agama, ini apa yang dihalalkan dalam Al-Qur'an misalnya atau dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah jelas. Atau kebalikannya apa yang diharamkan oleh agama, apa yang jelas hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan hadis yang sahih tentu telah jelas semuanya. Ya, makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang mulia, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan halal dan haram sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya dan di dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi bahwa yang berhak menentukan halal dan haram hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Kenapa? Karena perkara halal dan haram ini bagian dari ya yakni keyakinan beragama, berkaitan dengan keyakinan dalam beragama atau berkaitan dengan akidah Islam berkaitan dengan halal dan haram. Artinya ya semua yang telah dihalalkan itu apa yang Allah halalkan. Dan kebalikannya apa yang telah diharamkan adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Rabbul Alamin. Jadi tidak boleh seorang yakni menentukan oh ini halal, oh itu haram ya kecuali setelah jelas adanya dalil. Sudah jelas ya dalil yang menerangkan tentang halal dan haram. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya lagi berkaitan dengan halal dan haram ini kita lihat ada dua kelompok manusia yang bertolak belakang. Ada dua kelompok ya, manusia yang bertolak belakang berkaitan dengan halal dan haram. Kelompok pertama adalah orang-orang yang serba menghalalkan. Mereka memandang semuanya halal, tidak ada yang haram. Ya, ini kelompok yang pertama ya. Serba menghalalkan. Semuanya halal kata mereka. Kelompok yang kedua kebalikannya, serba mengharamkan. Jadi semuanya adalah haram menurut mereka. Haram semuanya. Ya, haram semuanya. Tidak ada yang halal. Tidak ada yang halal. Nah, sekarang kita lihat bahwa kedua kelompok ini sama-sama berdosa. Kedua kelompok ini sama-sama berdosa. Kelompok A, ya sikap mereka serba menghalalkan, jelas ini berdosa. Dan kelompok B berpandangan semuanya haram, tidak ada yang halal, ini juga berdosa. Namun timbul pertanyaan sekarang. Timbul pertanyaan sekarang. Dari dua kelompok ini, mana yang dosanya lebih besar? Nah, coba perhatikan para jamaah yang mengikuti ya, kajian ya secara online ini. Tolong perhatikan kembali dari dua kelompok ini. Ya, kelompok A dan kelompok B kita katakan. Kelompok A sekali lagi serba menghalalkan, semuanya halal, tidak ada yang haram. Dan kelompok B mengatakan semuanya haram, tidak ada yang halal. Semuanya haram, begitu. Ya, jadi sekali lagi pertanyaannya adalah siapa di antara mereka itu yang dosanya jauh lebih besar? Yang dosanya jauh lebih besar. Kalau kita katakan dua-duanya jelas-jelas berdosa ya. Dua-duanya jelas-jelas berdosa. Namun siapa dari dua kelompok ini yang dosanya jauh lebih besar? Ya, jauh lebih besar. Ya, ini saya berikan pertanyaan ini kepada jamaah yang mengikuti kajian online ini. Coba
Siapa yang bisa jawab? Silakan jamaah. Silakan jamaah. Siapa yang bisa jawab? Ya, siapa di antara dua kelompok ini yang dosanya jauh lebih besar? Yang dosanya lebih besar. Kira-kira yang mana ini? Yang mengharamkan yang halal, Ustaz. Serba mengharamkan. Yang kedua berarti ya? Nah, Ustaz. Baik. Ada yang pilih yang pertama? Ada pilih yang pertama? Serba menghalalkan? Ana yang pertama, Ustaz. Yang pertama. Baik. Ana tanya dulu Pak Luki. Kenapa pilih yang pertama? Serba menghalalkan yang dikatakan oleh Pak Luki itu dosa mereka lebih besar, jauh lebih besar. Kenapa? Kenapa? Apa alasannya? Karena apa namanya? Karena melakukan sesuatu yang menghalalkan itu kan melakukan sesuatu ya, Ustaz. Jadi tidak mengikuti apa namanya melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah atur gitu, Ustaz. Berarti yang kedua gimana? Sama dong sebenarnya. Cuma kan Kalau tidak seperti dilakukan. Apa yang semuanya haram tidak melakukan. Kalau halal kan melakukan sesuatu. baik, baik. Ini pandangan ya. Silakan untuk Pak Brian, Abu Umar. Silakan apa pandangannya kok? Kenapa kelompok kedua yang serba mengharamkan itu jauh lebih besar dosanya? Apa pandangan Anda? Karena menyelisihi, Ustaz. Menyelisihi. Bukankah yang pertama juga menyelisihi? Tapi yang kedua itu apa namanya? Kan kaidah dalam beribadah itu kan melaksanakan, Ustaz. Ya, ini kaidah apa? Ini kita bicara masalah dunia ini. Oh, masalah Kita dunia. kita bicara masalah dunia, bukan masalah ibadah, bukan masalah agama, bukan. Ini kaitannya dengan dunia, bukan agama. Baik. Apa kira-kira? Pandangannya kenapa tuh? Kelompok kedua dikatakan kok jauh lebih besar dosanya dari kelompok pertama. Ana jadi apa ya? Enggak ini, Ustaz. Kepikirannya Apa nih? masih ya menyelisih aja, Ustaz. Oh, baik, baik. Baik. Jadi begini, ya jawabannya adalah yang lebih tepat ya adalah yakni yang memilih kelompok kedua. Memilih kelompok kedua yang serba mengharamkan. Ya, semuanya haram katanya. Ya, semuanya haram, tidak ada yang halal. Ini jauh lebih besar dosanya, betul dikatakan lebih besar dosanya. Kenapa? Karena ada kaidah dalam urusan dunia. Apa kaidah dalam urusan dunia? Kaidahnya berbunyi ya, yakni uh, al-am kaidahnya berbunyi ya, al-asya ya, al-aslu fil asya'i al-ibahah ya, illa maddalat dalil ala khilafih. Segala sesuatu dalam urusan dunia itu adalah halal atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekali lagi, kaidah dalam urusan dunia adalah bahwa segala sesuatu hukum asalnya adalah halal, boleh, mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya apa? Ya, artinya apa? Artinya adalah bahwa untuk urusan dunia ini lebih banyak yang halal. Ini perhatikan ini. Untuk urusan dunia ini lebih banyak yang halal dari yang haram. Artinya, kalau seorang punya pandangan yang pertama tadi serba menghalalkan, maka ya kebenaran yang ia dapat itu lebih besar. Ya, atau dia berada pada keadaan yang benar itu lebih besar. Karena ketika ia menghalalkan semuanya, memang mayoritas urusan dunia itu halal. Kan begitu?
kecuali yang diharamkan. Nah, contoh gampang, ya, makanan minuman, ya, yang halal itu jumlahnya ya jauh lebih besar daripada makanan atau minuman yang haram menurut agama. Kan begitu, ya kan? Maka kalau kita lihat pandangan yang pertama, serba menghalalkan, serba halal gitu ya, maka ya sikapnya di dalam menghalalkan segala sesuatu itu ya yakni lebih besar kebenarannya ya dari kesalahannya begitu ya, daripada pandangan yang kedua atau kelompok yang kedua serba haram. Loh, kalau serba haram semuanya serba haram, tidak ada yang halal. Oh, repot ya. Serba haram gitu ya, serba haram semuanya, maka sudah pasti pandangan ini lebih cenderung kepada eh, yakni salahnya itu lebih besar. Salahnya lebih besar ya daripada benarnya. Kan begitu. Karena semuanya dianggap haram. Padahal mayoritas dalam kehidupan dunia ini adalah halal gitu. Ya. Nah, ini kaidah ini betul-betul kebalikan dengan kaidah agama. Kaidah agama apa? Kaidah agama kebalikannya yaitu al-aslu fil ibadati haram illa madallad dalil ala khilafih. Asal atau hukum asal dari suatu ibadah itu amal ibadah adalah haram kecuali jika ada dalil yang membolehkannya. Kecuali jika ada dalil yang membolehkannya, ya. Artinya bahwa tidak boleh dalam urusan agama ini akal-akalan, kan begitu. Tidak boleh dalam urusan agama ini akal-akalan, semuanya harus dengan dalil, harus dengan dalil. Ya, tidak boleh seorang melakukan suatu amal atau ibadah kecuali dengan dalil. Maka segala sesuatu dalam urusan agama ini adalah ya apa namanya bisa dikatakan haram kecuali jika ada dalil yang membolehkannya. Artinya haram di sini tidak boleh akal-akalan, haram akal untuk menentukan. Ya, haram akal untuk menentukan ibadah A, B, C, D kecuali jika ada dalil yang membenarkannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah berkaitan dengan dua kaidah yang bertolak belakang. Kaidah dunia, kaidah untuk urusan dunia adalah hukum asal dari segala sesuatu dalam kehidupan dunia adalah halal. Halal, boleh, ya mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya. Dan kebalikannya, ya hukum asal dari ibadah atau amal ibadah adalah haram kecuali jika ada dalil yang membenarkannya, membolehkannya, begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan masalah halal dan haram, ya, halal dan haram ya. Jadi perlu diperhatikan, tidak boleh kita serta-merta langsung mengharamkan ya apa yang Allah halalkan, nggak boleh ya, atau tidak boleh pula kita langsung menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, jelas kalau Allah telah menghalalkan sesuatu maka tidak boleh dirubah. Atau ya, kebalikannya, ketika Allah telah memutuskan sesuatu itu adalah haram misalnya, maka tidak boleh kita rubah menjadi halal. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah halal dan haram. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali sedikit ya kepada hadis yang tadi telah disebutkan. Nabi mengatakan kepada kita semua, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti dari hadis ini adalah sungguhnya yang halal sudah jelas. Dan sungguhnya yang haram juga sudah jelas dalam agama ini, kata Nabi. Dan perkara yang ada di antara keduanya, yang di tengah-tengah antara halal dan haram adalah perkara syubhat
yang tidak diketahui oleh orang banyak. Artinya diketahui oleh orang sedikit, yaitu para ulama. Diketahui oleh orang sedikit, yaitu para ulama. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah memelihara kehormatan diri dan agamanya. Dan barang siapa berani bermain pada perkara-perkara syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan masalah halal dan haram dalam hadis yang mulia tadi. Ya, jadi hendaknya kita dapat mengetahui perkara-perkara yang disebut oleh Nabi, ya, apa yang halal, apa yang haram. Jangan sampai kita jatuh kepada yang syubhat, apalagi yang jelas-jelas haramnya. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan melihat kembali kepada judul bab yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi, yaitu barang siapa mentaati ulama. Nah, di sini ada yakni ulama, ada juga umara. Siapa itu ulama dan umara? Pertama, ya, berkaitan dengan ulama dan umara, ini tergolong dari ulil amri. Tergolong dari ulil amri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Nah, ulil amri ada dua golongan. Yang pertama, ulama. Ulama adalah orang-orang yang berilmu tentang agama, yang memutuskan suatu perkara, ya, atau yang memutuskan suatu hukum. Adapun umara adalah pemerintah, ya, penguasa yang menjalankan apa yang telah diputuskan oleh para ulama, menjalankan apa yang telah diputuskan oleh para ulama, yakni langsung dalam pemerintahan. Mereka lah yang menggerakkan, ya, roda pemerintahan, ini para penguasa ini, ya, seperti raja dan para pembantunya, atau presiden dan para pembantunya, ya, maka mereka adalah tergolong dari umara. Umara artinya pemerintah atau penguasa. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Muhammad Tamimi ingin menjelaskan, barang siapa taat kepada ulama, taat kepada umara, dalam hal apa taatnya? Itu dalam hal mengharamkan yang halal, atau kebalikannya menghalalkan yang haram, begitu. Taat kepada mereka tanpa mau mengkritisi mereka, yakni mengkritisi mereka, begitu. Taat saja, membeo saja, iya saja, ya. Taat kepada ulama tersebut, taat kepada umara, ya, apa kata ulama, ya. Ulama bilang itu halal padahal haram menurut agama, atau mereka katakan oh itu halal padahal haram menurut agama, atau oh itu haram padahal halal menurut agama, maka sikap mentaati itu sudah menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi sudah dikatakan bahwa yang mutlak, ya, menentukan halal dan haram hanyalah Rabbul Alamin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki agama ini. Allah lah yang menentukan halal dan haram. Bukan manusia. Ya, bukan manusia, tapi Allah Rabbul Alamin, karena ini bagian dari agama. Bagian dari agama berkaitan dengan halal dan haram. Ya, bagian ya masalah penting dalam agama, dan bahkan bagian dari ya masalah yang mendasar atau pokok dalam agama tentang halal dan haram. Nah, jadi inilah berkaitan dengan sikap mentaati saja, mentaati, menyetujui, ya, mengiyakan saja apa kata si ulama, apa kata umara, tentunya yang menyelisihi agama ini tentang halal dan haram, itu berarti telah menjadikan mereka sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tidak sujud kepada mereka. Tidak sujud kepada mereka, ya, namun sikap mentaati ini sudah dianggap apa? Sudah dianggap
yakni menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain Allah. Jadi seolah-olah si ulama, si umara itu yang meletakkan syariat, yang menentukan syariat, yang menentukan halal dan haram misalnya. Ini kalau ikut dengan mereka, menyetujui mereka, ya, maka telah menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas menodai tauhid seorang hamba, ya, menodai tauhid seorang hamba. Baik. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dibawakan pada bab ini beberapa dalil baik dari hadis, ya, atau riwayat, ya, dan juga dari ayat Al-Qur'an, ya. Yang dibawakan di sini ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan dalam riwayat tersebut. Riwayat yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas. Riwayat yang pertama ini dari sahabat Ibnu Abbas, yani Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah, ya, saudara sepupu Nabi. Karena Abbas adalah paman Nabi. Abbas adalah paman Nabi, ya, dan anaknya yang bernama Abdullah adalah saudara sepupu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Ibnu Abbas berkata apa? Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas mengatakan kepada kita, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqul qala Rasulullah sallam taqulun qala Abu Bakrin wa Umar, ya. Artinya, aku khawatir jika kalian ditimpa hujan batu dari langit ketika aku berdalil dengan, ya, sabda Nabi, yakni Rasulullah SAW bersabda, akan tetapi kalian berdalil dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kalian, ya, berpendapat dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Apa kata Abu Bakar? Apa kata Umar Al-Khattab? Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan yang bagus sekali. Perkataan yang bagus sekali dari sahabat Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran Al-Karim. Yang mana Abdullah bin Abbas ini mendapat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Apa doa khusus, doa yang spesial ini yang Nabi berikan kepada Abdullah bin Abbas? Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih remaja, ya. Masih remaja. Nabi berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma allimhu ta'wil, ay tafsir. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas ta'wil, yakni tafsir Al-Quran Al-Karim, maknanya. Artinya bahwa beliau jelas sebagai seorang yang sangat pandai sekali dalam menafsirkan Al-Quran, ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma, ya. Nah, inilah Abdullah bin Abbas yang telah mendapatkan doa khusus dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti Allah kabulkan doa Nabi. Jadilah Ibnu Abbas sebagai ahli dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau dikatakan ahli dalam Al-Quran Al-Karim berarti jelas di masa itu adalah ulama. Di masa itu adalah tergolong dari ulama. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pertama dari perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ini. Beliau mengatakan yang pertama, yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir, kata beliau. Aku ini khawatir kalau Allah akan azab kalian, akan timpakan kalian dari langit berupa hujan batu. Berupa hujan batu. Nah, jadi ini berkaitan dengan kekhawatiran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas tentang apa yang bakal menimpa orang-orang yang seperti ini keadaannya, yaitu azab dari langit berupa hujan batu. Nah, kalau dikatakan hujan batu, maka ini adalah azab yang nyata sebenarnya dalam kehidupan dunia. Kita ambil contoh tentang hujan batu, ya. Yang pertama adalah yang menimpa orang-orang
atau pasukan gajah, pasukan Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, ketika Abraha dan pasukan gajahnya ini, pasukannya yang banyak, yang berjumlah banyak di masa itu, bertujuan ingin menghancurkan Ka'bah, maka singkatnya Allah Subhanahu wa taala ya kirim ya burung ababil yang melemparkan ya batu-batu panas kepada mereka semua. Batu-batu panas ya kepada mereka. Hijarah ya tarmihim ya yang melemparkan mereka bihijaratin min sijil, batu yang panas itu. Artinya batu tersebut jelas-jelas sangat panas sekali yang dapat melukai mereka, bahkan membunuh mereka. Nah, inilah yang pernah terjadi. Jadi ini bukti nyata bahwa yang namanya hujan batu pernah ada, pernah nyata ya dalam kehidupan manusia yang Allah azab atau Allah berikan hujan batu itu kepada pasukan gajah atau pasukan Abraha yang akan menyerang Ka'bah ya merusak Ka'bah ketika itu. Allah Subhanahu wa taala ya yakni batalkan. Allah Subhanahu wa taala cegah perbuatan mereka dengan cara Allah mengirimkan burung ababil yang melemparkan kepada mereka batu-batu yang panas sehingga mereka semua binasa. Nah, ini tentang hujan batu. Yang kedua, yang Allah berikan jauh sebelumnya kepada kaum Nabi Lut, ya, kaum Sadum namanya, kaum Sadum, ya, kaumnya Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa taala hancurkan negeri Sadum dengan ya hujan batu, yakni ya hancurnya gunung yang kemudian gunung itu batu-batunya yang panas itu yang besar-besar itu menimpa negeri Sadum, menimpa kaum Sadum sehingga mereka ya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa batu yang terlempar ya dari material gunung yang meletus tersebut di masanya itu sehingga eh, menghancurkan negeri mereka, menghancurkan kaum Sadum, semuanya binasa. Semuanya binasa, tidak ada yang selamat. Ya, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Lut dan anak-anaknya. Nah, inilah berkaitan dengan yakni hujan batu dari langit. Yang namanya hujan batu itu jelas ada. Ya, bukan tidak ada. Pernah ada di dunia ini yang Allah timpakan kepada ya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang melanggar ya, ajaran para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya seperti kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut, dan ya di masa Nabi sebelum Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW lahir, ya Allah timpakan juga azab batu kepada pasukan gajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah di masanya dahulu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan azab dari langit berupa hujan batu. Jadi, ketika Ibnu Abbas mengatakan, "Yushiku an tanzila 'alaikum hijarah minas sama", aku khawatir jika kalian ditimpakan oleh Allah yaitu berupa hujan batu dari langit. Arti bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pernah terjadi di masa dahulu, Allah timpakan kepada pasukan gajah, pasukan Abraha, dan jauh sebelumnya kepada kaum Nabi Lut, kaum Sadum, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yakni batu-batu yang langsung menimpa mereka di masa itu dan membinasakan mereka di masa itu. Baik, di sini tentu ada keterangan lanjut dari sahabat Ibnu Abbas, yakni ada apa gerangan dengan hujan batu dari langit, kepada siapa azab ini tertimpa atau Allah berikan begitu, yaitu kepada orang-orang yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar dan Umar, yaitu ketika aku berdalil dengan hadis Nabi, sabda Nabi, Nabi bersabda begini, 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 sedangkan kalian berdalil dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, atau berpendapat dengan perkataan para sahabat misalnya. Ya, ini dia ambil contoh di sini Abu Bakar dan Umar. Baik.
Di sini Ibnu Abbas ingin menjelaskan kepada kita ketika ya ada dalil dari Nabi, sudah ada hadis yang sahih dari Nabi, ya, mengatakan tentang suatu itu begini, begitu, begini, begitu dari hadis Nabi, maka tidak boleh ya dalil ini ditabrakkan dengan pendapat manusia. Walaupun manusia itu ya seperti Abu Bakar dan Umar misalnya, memang pernyataan Ibnu Abbas ini dari si bahasa ini sifatnya itu mubalaghah, berlebihan. Berlebihan itu bagaimana maksudnya? Ya ini tidak akan mungkin lah. Tidak akan mungkin orang selevel Abu Bakar As-Siddiq, orang selevel Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, tidak akan mungkin orang seperti mereka menyelisih hadis Nabi. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Artinya kalau para sahabat, sikap beragama mereka kalau telah mendapatkan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi, maka mereka taslim, ya menerima, tunduk, menerima dalil, ya tidak membantah, tidak mengkritik dalil, tidak menolak dalil. Ah, di sini dibawakan, ya, yakni ketika kalian berpendapat dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini sifatnya memang mubalaghah, yakni bersifat berlebihan. Namun yang diinginkan dalam keterangan ini adalah substansinya. Artinya, kalaupun ya dalil ditabrakkan misalnya dengan perkataan Abu Bakar lah, dengan perkataan Umar Al-Khattab, tentu perkataan Abu Bakar dan Umar ini tidak akan bisa ya yakni menolak dalil, tidak akan bisa menggantikan posisi dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak bisa merubah dalil atau hadis Nabi yang mulia yang sahih begitu. Nah, ini tidak bisa, apalagi perkataan orang-orang yang jauh kedudukannya, ketakwaannya, kesolihannya, jauh ilmunya, ya, jauh di bawah Abu Bakar dan Umar, jauh di bawah Abu Bakar dan Umar, kan begitu. Jadi inilah yang diinginkan sebenarnya dari perkataan Ibnu Abbas, yaitu substansinya itu, bukan dalam rangka membentur-benturkan antara dalil, yaitu hadis Nabi, dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ya memang kenyataannya tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Karena Abu Bakar ya bersikap sami'na wa ta'na, dan Umar juga sami'na wa ta'na terhadap dalil. Kami dengar, kami taat terhadap dalil. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, maka dua mertua Nabi ini, dua sahabat Nabi ini memiliki sikap yang sama, yaitu sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan itu. Tentu mereka tidak akan menolaknya. Nah ini, jadi sekali lagi yang diinginkan oleh sahabat Ibnu Abbas dari contoh yang beliau bawa di sini, perkataan Abu Bakar dan Umar, yang diinginkan adalah substansinya itu, bukan ya dari apa yang beliau ucapkan tentang perkataan Abu Bakar atau perkataan Umar Khattab, bukan. Nah ini bisa kita lihat lah, bisa kita lihat berkaitan dengan perkataan-perkataan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang memang secara bahasa itu adalah lil mubalaghah, yakni bersifat berlebih-lebihan. Bersifat apa? Berlebihan. Namun yang diinginkan adalah substansinya, kan begitu. Contoh, ya berkaitan dengan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, musyrik, jelas musyrik kafir, maka Allah katakan tidak akan dapat masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, kan ya ini bahasa hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, maka ini memang bahasa seperti ini sifatnya adalah berlebihan. Artinya nggak mungkin lah, yakni unta yang besar itu ya bisa masuk ke lubang jarum yang sangat kecil itu, ya. Namun yang diinginkan dari ayat yang mulia ini, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, adalah substansinya, ya, bukan perkataannya itu, bukan ungkapannya itu, bukan. Ya, jadi ini pun sama
banyak hal-hal seperti ini dalam hadis Nabi SAW juga sama. Jadi sekali lagi dikatakan ya kalian berpendapat dengan pendapat Abu Bakar dan Umar. Nah, di sini dibawakan dua orang ini, ya dua sahabat yang mulia ini karena keduanya merupakan tokoh para sahabat. Keduanya adalah sahabat setia Nabi. Keduanya adalah mertua Nabi. Nabi menikahi anak Abu Bakar yaitu Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar. Nabi menikahi anaknya Umar Al-Khattab itu Hafsah binti Umar Al-Khattab. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan dua sahabat Nabi di dunia dan di akhirat. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kedua sahabat ini tentu tidak asing lagi bagi para jamaah bahwa keduanya banyak memiliki keutamaan-keutamaan ya. Keutamaan. Contoh, Nabi SAW dalam hadis yang mulia yang sahih mengatakan tentang keduanya, apa kata Nabi? Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah oleh kalian, kata Nabi. Ikutilah oleh kalian dua orang yang mendapat petunjuk setelah aku. Itu Abu Bakar dan Umar, kata Nabi SAW. Nah, itu tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, dan masih banyak lagi keutamaan mereka berdua atau keutamaan masing-masing ya dari mereka, keutamaan masing-masing ya, keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar Khattab, ini banyak sekali keutamaan mereka ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini riwayat yaitu perkataan dari Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Aku merasa heran dengan orang-orang yang mengetahui tentang isnad hadis ya atau ya, jalur periwayatan hadis dan kesahihannya. Jadi hadis tersebut sudah sahih begitu, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya begitu. Padahal Allah telah berfirman apa? Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 63. Dalam surat An-Nur ayat 63 Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Ya, kemudian ada perkataan di sini, tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini? Yaitu syirik. Ya, bisa jadi apabila dia menolak sabda beliau, sabda Nabi, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah dia. Ini berkaitan dengan ya, ini ayat yang mulia yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 63 bahwa makna fitnah di sini adalah syirik. Syirik. Ya, jadi berkaitan dengan orang-orang yang hendak berbuat syariat baru atau membuat syariat baru dalam agama, itu berarti orang ini telah menjadikan dirinya ini sebagai kedudukan sebagai Tuhan, karena yang berhak membuat syariat agama hanyalah Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, kan begitu. Ya, bukan manusia. Manusia hendaknya mengikuti saja apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Tidak boleh manusia itu yaitu istilahnya menandingi, menyaingi Rabbul Alamin dalam ya penentuan syariat atau dalam membuat ya agama atau syariat ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan orang-orang yang Allah katakan ya akan ditimpakan fitnah, yakni syirik, atau ditimpa siksa yang pedih, hukuman yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Itu orang-orang yang sekali lagi apa? Menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya tadi berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau kebalikannya berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, kan begitu. Nah, ini artinya menyalahi, orang seperti ini menyalahi perintah Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini lebih lanjut ya. Dari riwayat Adi bin Hatim, ini sahabat Nabi yang mulia. Adi bin Hatim, bahwa ia mendengar Nabi yang mulia SAW membaca ayat, membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 31. Dalam surat At-Taubah 31, ittakhadhu
ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan orang-orang yang ahli ibadah itu rahib-rahib sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan bahwa orang-orang ya ahli kitab itu orang-orang Nasrani pada dasarnya telah menjadikan ahbar mereka itu para ahli ilmu di antara mereka dan juga para ruhban, rahib-rahib itu ahli-ahli ibadah. Kalau rahib itu ahli ibadah. Kalau ya ahbar ini ahli ilmu, ya ahli ilmu, ya ulama begitu ya. Sedangkan ruhban itu adalah rahib, artinya ahli ibadah. Orang yang betul-betul ahli ibadah itu ya ruhban, ya rahib begitu. Apa kata Allah tentang mereka ini? Itu mereka menjadikan ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kepada Adi bin Hatim. Maka Adi mengatakan apa kepada Nabi? Wahai Nabi, sungguhnya kami ini tidak pernah menyembah para ulama ya, para ulama ataupun para ahli ibadah itu ya. Nah, di sini Nabi mengatakan kepada mereka ya, alaysa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimuna wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna faqultu bala qala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah? Ya, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya, yakni menyetujui, ya iya saja, ya menyetujui, dan bukanlah ini kebalikannya. Bukankah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, ya lalu kalian pun menghalalkannya? Aku menjawab iya, kata Ali bin Hatim. Maka Nabi mengatakan itulah bentuk ibadah kepada mereka. Itulah bentuk ibadah kepada mereka. Artinya mereka itu sudah selevel atau seperti levelnya seperti level Rabbul Alamin. Level ya Rabbul Alamin yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan atau kebalikannya ya berani mengharamkan apa yang Allah telah halalkan. Jadi inilah berkaitan dengan makna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Maka hendaknya kita jangan sampai meniru ya kelakuan mereka ini, tidak boleh meniru orang-orang Nasrani seperti ini atau ahli kitab ini yang mereka menyetujui saja, mengiya-iyakan saja, mengikut saja apa kata pendetanya, apa kata tokoh agamanya ya. Nah, ini tidak boleh kita meniru sikap orang-orang ahli kitab seperti tadi. Kalau kita meniru seperti ini, maka kita telah menjadikan para ulama ya atau ahli ibadah sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan apa yang Nabi nyatakan dalam riwayat ini dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala, semoga Allah meridhoinya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan bab yang ke-38 untuk lebih menghidupkan suasana ya. Kita buka kesempatan soal jawab dari apa yang dibahas di siang hari ini dari bab 38. Silakan kepada pembawa acara untuk memandu sesi soal jawab ya di siang hari ini. Nah, silakan. Iya, Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan para jamaah bagi yang mau bertanya bisa langsung membuka mic-nya. Tafadhol bagi yang mau bertanya. Mungkin Anda coba pertanyaan satu ya, Ustaz. Boleh. Jadi untuk menaati pemerintah itu sebenarnya ada batasannya nggak, Ustaz ya? Maksudnya dalam arti hal dunia kadang di masyarakat kita saat ini ada yang merasa seolah-olah terzolimi tapi masalah dunia, perkara dunia kayak gitu. Nah, yang seperti itu sebenarnya batasannya apa saja?
Baik, berkaitan dengan ayat yang mulia yang tadi telah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Ah, di sini ada perbedaan. Ya, antara pertama taat kepada Allah dan Rasul, yang kedua taat kepada ulil amri. Yang ulil amri itu adalah ulama dan umara. Ya. Pertama, Allah katakan dalam ayat itu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nah, sebelum ada kalimat Allah dan Rasul, sebelumnya ada kalimat ati'u, taatlah kalian, taatlah kalian. Ini taatlah kalian kepada Allah, ini yang pertama. Yang kedua, taatlah kalian kepada Rasul. Artinya apa? Karena di sini ada kata-kata taatilah, maka ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang bersifat mutlak. Artinya, apa yang datang dari Allah dan Rasul pasti benar. Pasti benar. Karena ketaatan kita, taat kepada Allah dan Rasul haruslah mutlak. Ketaatan yang mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Begitu maknanya. Adapun terhadap ulil amri, di situ dalam ayat itu tidak ada kalimat ati'u. Ya kan? Tidak ada kata-kata ati'u, taatlah. Tidak ada. Tapi langsung wa ulil amri. Dan ulil amri antara kalian. Maksudnya apa di sini? Ketaatan kita kepada ulil amri, yakni ketaatan kita kepada ulama dan umara, tidak bersifat mutlak. Kenapa? Karena mereka manusia. Nah, karena mereka manusia, ulil amri ini manusia, artinya manusia biasa ya, bukan seorang rasul, manusia biasa, pasti ada kesalahan. Tidak maksum mereka itu, maknanya begitu, tidak maksum. Sehingga ketaatan kita kepada mereka hanyalah bersifat yang ma'ruf, yang baik-baik saja. Ya, di dalam hadis dikatakan, ya, yakni innama ta'a fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu ada pada yang ma'ruf, yang baik-baik, yang tidak menyelisih agama. Ya, jadi kalau ulama berkata benar, tidak menyelisih agama, dan umara berkata yang benar, tidak menyelisih agama, maka diikuti. Ditaati begitu. Ya, innama ta'a fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu ada pada yang ma'ruf, yang baik-baik begitu, yang tidak menyelisih agama. Ah, ini ketentuan kita taat kepada ulama dan umara, kepada pemerintah, kepada ulama, ya sekaligus gitu ya, yaitu dalam hal-hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada ya makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Ya, sekali lagi saya ulangi, tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam rangka ya bermaksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta, kan begitu. Jadi innama ta'a fil ma'ruf, yaitu ketaatan itu ada pada hal-hal yang benar-benar, yang baik-baik menurut agama tentunya. Jadi inilah berkaitan dengan taat kita kepada ulama dan umara hanya sebatas yang ma'ruf saja. Seandainya mereka memberitakan yang munkar-munkar, tidak boleh taat. Ya. Jadi seandainya ada ulama nih, ulama ya, menyeru kepada masyarakat, ayo kita ziarah kubur gitu ya. Ternyata ziarah kuburnya ke makam para wali, para sunan, para kiai yang jelas-jelas mereka melakukan syirik misalnya di situ. Ritual-ritual syirik ada di situ. Ah, nggak boleh taat. Tidak boleh taat misalnya ya. Contoh saja. Atau di antara ulama misalnya, ini ulama ya, ulama di negeri ini berfatwa misalnya bahwa rokok itu tidak haram. Ya, rokok itu katanya makruh saja, tidak haram. Ya nggak boleh ditaati. Ini sudah menyimpang ini. Ya, ini sudah menyimpang.
Ya. Nah, ini kan jelas munkar, suatu kemungkaran. Bukan yang ma'ruf sudah seperti ini. Tidak boleh ditaati yang munkar. Tidak boleh ditaati yang munkar, tidak boleh. Ya, jadi sekali lagi, ketaatan kita kepada manusia ada pada yang ma'ruf. Contohnya lagi, seorang anak misalnya, anak diperintah sama bapaknya, nah ya belikan bapak apa ya, rokok misalnya gitu ya, atau minuman keras misalnya, atau apa begitu yang memabukkan lah. Ya nggak boleh taat, tidak boleh mentaati ya apa yang ayahnya perintahkan itu. Kan begitu, karena yang diperintahkan adalah yang munkar, bukan yang ma'ruf, bukan yang ma'ruf. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, membedakan ketaatan kita kepada manusia, yakni manusia di sini adalah manusia secara umum, bukan Nabi Muhammad ya, bukan Rasulullah SAW, bukan, yakni ketaatan kita kepada manusia secara umum itu ketaatan pada yang ma'ruf, bukan yang munkar, gitu ya. Baik, silakan. Ada lagi yang lain, silakan. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Akhi Brian Abu Umar. Kami mohon nasihat Ustadz menyikapi pendapat yang berbeda antara ulama MUI dan Umaro Kemenak di sini terkait dengan salam lintas agama dan menjadikan orang kafir di pilkada. Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan apa tadi, salam yang pertama ya? Iya, perbedaan pendapat antara MUI dan Kemenak Ustaz, mengenai salam berbeda agama. Baik, baik. Tentu salamnya umat Islam, salam yang datang dari agama yang mulia ini, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa'idha hiyitum," apa namanya? Apabila kalian diberikan salam penghormatan, maka balaslah dengan yang setimpal, atau balaslah dengan yang lebih baik atau dengan yang setimpal. Fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi hasanah minha, ya, al-ayah. Apabila kalian diberikan salam penghormatan, ya, maka balaslah dengan yang terbaik atau yang setimpal. Artinya begini, berkaitan dengan salamnya umat Islam seperti yang kita telah ketahui semua ya. Assalamualaikum. Dijawab dengan waalaikumsalam, kan begitu. Ada juga yang memberi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Maka dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Ada juga yang memberi salam lebih komplit, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab dengan yang setimpal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah salamnya umat Islam. Artinya bahwa inilah salam yang benar. Salam yang benar. Arti salam ini justru yang sangat dibenci oleh ahli kitab. Salamnya umat Islam ini justru dibenci oleh Yahudi. Yahudi. Nah, sekarang ya ada yang ingin merubahnya lagi misalnya. Nah, ini tidak benar. Dari mana merubahnya? Dari mana ininya? Ya, maka tadi dikatakan kita taat kepada yang ma'ruf. Kalau pendapat-pendapat itu adalah munkar, maka tidak boleh diikuti. Tidak boleh untuk diikuti. Ikutilah yang ma'ruf, yang baik-baik, yang benar. Ya, contohnya misal di antara orang ini berkaitan dengan perayaan hari raya ini. Ya, di antara orang misalnya berpendapat, oh boleh mengucapkan selamat ya hari raya umat lain kepada mereka itu. Nah, padahal ya MUI kita dari dahulu seperti ketua MUI yang pertama perdana, yaitu siapa itu? Astagfirullah. Buya Hamka ya, Buya Hamka telah mengeluarkan fatwa haramnya umat Islam mengucapkan selamat hari Natal. Kan begitu? Maka itu berlaku sampai akhir zaman. Berlaku sampai akhir zaman, dan itu yang benar. Itu ya fatwa yang benar, berlaku sampai ya akhir zaman, karena sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin.
bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Artinya berkaitan dengan keyakinan nggak boleh ya, yakni saling membenarkan ya. Ini kan dikatakan bisa yakni berakibat fatal ketika seorang muslim istilahnya mengucapkan selamat Natal misalnya kepada Nasrani, paling tidak ucapan ini membenarkan apa yang diyakini oleh mereka, dan ini sudah kufur nantinya, mengarah kepada kekufuran, kan begitu. Ini berbahaya sekali. Makanya yakni ajaran Islam itu ajaran yang paling toleransi pada dasarnya. Ya, Rasul itu paling toleransi, sangat toleransi. Adapun masalah agama ya masing-masing. Ngapain kita campuri urusan agama orang, dan mereka pun tidak boleh mencampuri urusan agama kita, kan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi segala sesuatu itu ada batasannya, ada rambu-rambunya. Toleransi pada yakni hal-hal yang dapat ditoleransi, kan begitu. Adapun masalah akidah atau keyakinan, bagaimana kita bisa bertoleransi? Karena masing-masing memiliki keyakinan yang bisa bertolak belakang, kan begitu. Ya, jadi sekali lagi berkaitan dengan ajaran Islam itu yang paling toleransi dari seluruh ajaran agama yang lain. Itu Islam itu paling toleransi, sangat toleransi bahkan. Jangan disalahartikan, jangan disalahartikan, ya, jangan yakni mengelabui masyarakat, jangan membuat masyarakat ragu-ragu terhadap agama yang mulia ini, bahwa agama Islam ini agama yang sangat mulia, agama yang sangat toleransi, dan ya untuk urusan agama diserahkan kepada masing-masing pemeluknya ya atau pemuka agamanya ya, wallahu taala alam. Apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi apa? Selain salam ini? Menjadikan orang kafir di pilkada. Wah, ini masalah politik lagi nih. Ini masalah politik ini, nantilah. Ya, masalah politik kita tidak bicara masalah politik dalam pembahasan tauhid ini. Ya, kita membahas tentang masalah yang mendasar, masalah tauhid, ya, bukan masalah politik ya. Wallahu taala alam. Silakan yang lain. Ini mungkin terkait dengan pelayanan pemerintah kita selama di haji, Ustaz ya. Dan ada pertanyaan dari Ibu Indah Darsono. Izin bertanya Ustaz, berkenaan dengan sedang maraknya pemberitaan jamaah haji kita di Mina dalam tenda yang begitu penuh dan sesak, juga fasilitas kamar mandi yang tidak mencukupi sehingga menyebabkan ada jamaah yang pingsan ketika sedang antri toilet. Bagaimana sikap jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji itu sebaiknya? Menurut pandangan kita yang awam, hal tersebut nampak tidak manusiawi. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, ini ditanyakan langsung tentu kepada Kemenak saja ya. Ditanyakan langsung kepada Kemenak karena mereka yang berwenang dalam masalah ini sebenarnya. Ya, artinya begini, kalau masalah antrian yang panjang, itu sejak dari dahulu juga sudah panjang antrian. Ya, memang kenapa kok baru sekarang viral gitu? Ya, kenapa baru sekarang viralnya? Ini kejadian sudah puluhan tahun yang silam seperti ini begitu, dan biasa-biasa saja. Artinya hal yang dianggap wajar saja ya, karena memang pemerintah Saudi sudah maksimal memberikan fasilitas ya, dan mungkin insya Allah artinya dari tahun ke tahun pasti ada hal yang baru itu, pasti ada apa namanya fasilitas-fasilitas yang baru untuk kenyamanan kebaikan para jamaah haji ya. Kita nggak tahu ini urusan Kemenak ini yang menanganinya. Artinya memang satu maktab itu kan terdiri dari sekian kloter. Bayangkan itu. Kalau satu maktab itu istilahnya terdiri dari 10 kloter saja, satu kloter itu 400 orang, berarti kan 4.000. Betul ya? 4.000 kan? 4.000 orang nggak itu ya? Artinya ini kan sudah luar biasa ini. Ya, sudah luar biasa. Berapa MCK yang ada dan seterusnya. Ya kan, kita juga nggak paham lah masalah seperti ini. Tanyakan kepada Kemenak, ya, mereka yang berkompeten dalam masalah ini
untuk menjawabnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Iya. Ustaz, jazakallah khair. Silakan jamaah, ada yang mau bertanya lagi? Sambil menunggu pertanyaan, ini pengalaman pribadi ya. Di tahun berapa ini? Tahun 2000-an lah ya. Di waktu haji tahun 2000-an itu ya. Itu eh di apa ya? Di Muzdalifah. Kejadiannya di Muzdalifah. Jadi bermalam mabit di Muzdalifah kan begitu. Kemudian qadarullah saya bangun itu jam jam 3 pagi lah, jam 3 dini hari kalau tidak salah. Ya, jauh sebelum subuh gitu ya. Nah, itu kan luar biasa. Yang berhaji itu dari seluruh dunia, dari berbagai negeri ya. Nah, ketika itu saya ingin sebenarnya ke toilet begitu ya. Ya, ingin ke toilet. Nah, kan antrian panjang sekali tuh. Antrian itu panjang sekali antriannya. Itu saya sengaja saya hitung. Saya hitung dari orang yang di depan pintu toilet sampai orang yang paling akhir di belakang, di depan saya berarti ya, di depan saya itu ada 20 orang. Satu pintu antrinya 20 orang, itu laki-laki semua. 20 orang. Nah, itu saya hitung tuh, berapa lama nih, berapa menit, ya, berapa menit nih, berapa jam tuh, ya. Dan saya yang paling akhir lah. Saya yang paling akhir gitu ya waktu itu. Nah, saya hitung, kira-kira ya sampainya saya di pintu toilet ya itu 60 menit kemudian, 1 jam persis ya saya tunggu. Begitu saya baru masuk pintu toilet, ya baru aja masuk sudah digedor oleh orang, sudah diketok orang tuh pintunya itu, ya supaya cepat-cepat, jangan lama-lama, ya kira-kira gitu. Banyak, ada yang dari Afrika, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari India, macam-macam lah. Ya, dari berbagai negeri itu ada itu. Subhanallah. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya, memang waktu itu nggak viral ya. Seperti ini nggak viral. Gitu. Tapi di zaman sekarang langsung viral. Langsung bisa viral di zaman sekarang ini. Ya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Silakan. Kalau ada lagi pertanyaan, silakan. Lagi jamaah yang mau bertanya? Belum ada lagi, Ustaz, sepertinya. Silakan para jamaah kalau ada pertanyaan. Atau bebas pertanyaannya boleh. Ya boleh berkaitan dengan materi kita atau berkaitan dengan ibadah haji juga boleh. Dan kita ini masih berada pada bulan yang mulia, bulan Zulhijjah. Boleh berkaitan dengan bulan Zulhijjah atau berkaitan dengan kurban kemarin misalnya boleh. Ya, silakan. Ya, ini pertanyaannya lebih luas lagi. Ustaz, kalau Afan yang mau bertanya, Ustaz, mungkin sambil nunggu yang lain pertanyaan dari lain, mengenai cara mengkritik pemerintah, Ustaz. Apa namanya? Kan sebenarnya boleh ya, Ustaz ya? Boleh atau enggak apa namanya mengkritik pemerintah itu? Tapi maksudnya ada caranya atau tidak lah begitu untuk mengkritik pemerintah. Baik, tentu agama ini agama yang telah sempurna. Semuanya pasti ada. Semuanya pasti ada solusinya, pasti ada caranya. Dan pasti cara-cara agama itu sangatlah bijaksana. Ya. Yang pertama, yang satu level dengan pemerintah siapa? Yang satu level dengan pemerintah itu adalah ulama. Ini satu level, satu derajat. Ya. Yang kedua, tentu ulama lah yang berhak menasehati umara atau pemerintahan atau penguasa lah begitu.
Tidak boleh ya pemerintah atau penguasa dikritik atau diberi nasihat misalnya oleh rakyat karena tidak selevel. Dan tidak boleh pula ya dijelek-jelekan pemerintah di atas podium, di atas mimbar, atau di depan orang banyak dan seterusnya, tidak boleh. Jadi ulama lah yang pergi ke pemerintah atau penguasa, empat mata berbicara, diterima alhamdulillah, tidak diterima ya itu urusan dia. Kalaupun misal si ulama ditangkap, dihukum dan seterusnya, itu sudah resikonya. Itu sudah resikonya menjadi ulama dan pahala besar menanti dirinya. Ya, maka lihat para ulama di zaman dahulu yang menasehati, mengkritik, menasehati pemerintah, ya mulai dari zaman yaitu para sahabat, para tabi'in, kan begitu. Ya, para ulamanya lah yang tegak menasehati pemerintah, menasehati ya, penguasa, bukan orang sembarangan, nggak bisa, tidak boleh, ya tidak dibenarkan, tidak boleh juga menjelek-jelekan pemerintah di hadapan orang umum, tidak boleh, karena bukan caranya seperti itu, ya tidak bijak seperti itu, tidak hikmah seperti itu. Maka agama ini membimbing kita untuk bersikap yang benar. Kalau kita ini bukan ulama, maka tidak boleh kita ya menjelek-jelekan atau mengkritik pemerintah di atas mimbar, di atas podium misalnya, atau sambil melakukan demonstrasi dan seterusnya, tidak boleh, tidak dibenarkan seperti ini. Ya, tidak dibenarkan yang seperti ini, dan ini bukan ya tindakan salafus salih, bukan yang dilakukan oleh para salafus salih ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini tentang sikap terhadap pemerintah itu bagaimana dan siapa yang menasehatinya, bagaimana menasehatinya dan seterusnya. Ini agama telah berbicara tentangnya. Agama telah menjelaskannya. Dan telah ada contoh dari zaman dahulu dalam mengkritik ya pemerintah, mengkritik penguasa begitu. Jadi ya, ini yang bisa kita lihat ya. Ini bisa kita lihat ya. Jadi yang jelas tidak sembarang orang, tidak sembarang golongan ya. Ya ini hanya orang-orang yang selevel, yang sederajat dengan pemerintah yang dapat menasehati ya mereka. Ya Allah taala. Baik, silakan. Ada lagi? Syukran, Ustaz. Ya, Ada silakan. ini, Ustaz, mengenai terkait kurban dari Ahibrian lagi, Abu Umar, terkaitan dengan pembagian daging kurban, apakah kulit dan jeroan atau bagian lain yang tidak diambil pengkurban maksudnya, dijual dan uangnya disedekahkan? Barakallahu fikum. Mungkin boleh atau tidak kali ya? Iya, baik. Kalau yang menjual itu adalah sahibul kurban atau yang berkurban si pekurban atau wakilnya, yakni panitia kurban, maka tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau panitia atau sahibul kurban sudah memberikan kepada orang-orang yang hadir di sana, misalnya yang hadir itu orang-orang miskin misalnya ya. Lalu sekelompok orang-orang miskin ini menjual kulit ya kepada penadah kulit yang sudah ada di situ, lalu uangnya buat mereka, ini boleh. Seperti ini boleh. Jadi yang boleh itu adalah pihak ketiga. Kalau pihak pertama sahibul kurban tidak boleh. Pihak kedua yaitu panitia kurban juga tidak boleh. Tapi pihak ketiga yang dapat ya, lalu menjualnya dan uangnya buat pihak ketiga juga, ini boleh. Seperti ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Jadi yang tidak boleh kalau yang menjualnya itu adalah si pekurban yang berkurban langsung jual atau panitia kurban jual, ini tidak benar. Tidak boleh. Ya.
Dan ini bisa dilihat hadisnya dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib ketika Ali diamanahkan oleh Rasul untuk mengurusi hewan kurban Nabi. Jadi kalau sekarang ya panitia kurban lah tibanya ya. Ya. Maka Ali berkata apa? Ali berkata dalam hadis yang sahih, amarani Rasulullah SAW an aku ma'ala budnih wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa hululiha wa alla u'tiyal jazir minha syai'a wa nahnu nu'ti min indina. Kata Ali, saya diamanahkan oleh Nabi untuk mengurusi hewan kurban Nabi. Dan saya diperintahkan oleh Nabi untuk membagikan semuanya. Semuanya. Baik dagingnya, kulitnya, dan yang lainnya itu. Dibagi-bagi saja sudah. Ya, kata Ali. Dan kami dilarang oleh Rasul untuk memberikan upah kepada tukang jagal ya bagian dari hewan kurban. Tetapi kami mengupahnya dari kantong kami sendiri. Nah, jadi upah bagi si tukang jagal itu dari kantong, ya kantong panitia atau kantong orang yang berkurban boleh, kan begitu. Kesepakatan saja antara panitia kurban dengan tukang jagal berapa nih per kepala, per ekor berapa, sapi berapa, kambing berapa, gitu, ya. Nah ini benar ini, kalau seperti ini benar. Nah, jadi dikeluarkan dari dana operasional yang sudah disiapkan begitu, ya. Ya, jadi ini yang benar. Maka panitia kurban itu harus belajar itu. Panitia kurban itu harus tahu ilmunya tentang ahkamul udhiyah, hukum-hukum seputar kurban. Tidak boleh panitia kurban langsung misalnya inisiatif ya menjual kulit kurban, kulit hewan kurban. Nah, ini nggak boleh seperti ini, tidak benar, tidak dibenarkan. Ya, wallahu taala alam. Silakan, ada lagi? Jazakallah khair. Semoga terjawab ya kemudian pertanyaannya. Ini ada lagi Ustaz dari Ibu Indah Darsono. Ustaz, apakah benar pada saat kurban kita akan disembelih, kita yang berkurban menghadap ke kiblat dan membaca ini wajahtu dan seterusnya, doa atau doa iftitah maksudnya Ustaz? Jazakallah khair. Jadi si yang pengkurbannya menghadap ke kiblat dan membaca doa iftitah pada saat kurbannya disembelih. Ini mau sholat atau mau apa ini? Baca ini wajah tuh dan seterusnya. Iya, pertama begini. Ya tidak ada kewajiban menghadap kiblat pada dasarnya. Kalau berdoa ya berdoa saja, memang disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya disunahkan saja, tidak ada kewajiban. Yang kedua, tidak ada bacaan ini wajah tuh. Ya, ketika hewan kurban itu disembelih, sahibul kurban atau yang berkurban berdoa. Apa doanya? Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah hewan kurban untuk diriku dan untuk seluruh anggota keluargaku. Begitu. Itu doanya. Bukan bacaan yang lain. Tidak ada itu. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Ya, dia cukup berdoa kepada Rabbul Alamin sebagaimana doa dari Nabi juga. Ya, Nabi mencontohkan, ya Allah, inilah hewan kurban dariku atau untukku dan untuk seluruh anggota keluargaku. Ah, begitu. Itu yang benar. Ya, tidak ada bacaan ini wajah tuh ataupun bacaan-bacaan yang lain selain dari Allahumma ya hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah, inilah hewan kurban untukku dan untuk anggota keluargaku. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi silakan. Ada lagi jemaah yang mau bertanya, silakan. Kalau Anda mungkin ada sedikit penasaran, Ustaz, Afwan, mengenai perkataan Ibnu Abbas tadi, Ustaz, yang menyebutkan nama Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya Ibnu Abbas ini rahimahullah radhiyallahu anhu ya. Ini apakah menyebutkannya pada saat Abu Bakar dan Umar saat sudah wafat atau pas masih ada gitu? Wallahu taala alam ya. Wallahu taala alam berkaitan apakah kedua sahabat ini masih ada ketika itu atau tidak. Yang jelas tidak ada pengaruhnya.
Apakah keduanya masih hidup atau keduanya sudah meninggal? Nggak ada pengaruhnya. Ya, yang kita lihat adalah substansi dari ucapan Ibnu Abbas bahwa orang selevel Abu Bakar, selevel Umar Al-Khattab saja tidak bisa atau tidak boleh atau tidak mungkin menolak dalil, atau dua pendapat mereka tidak bisa dibenturkan dengan hadis atau apalagi Al-Qur'an Al-Karim, apalagi ayat Al-Qur'an. Tidak bisa. Ya tidak bisa. Misalnya begini ya. Ada satu ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang sahih misalnya. Lalu kok berseberangan dengan fatwa 1000 ulama. Maka fatwa 1000 ulama ini nggak berlaku. Fatwa 1000 ulama ini tidak akan dipandang oleh ya ini kacamata agama. Kenapa? Karena fatwa mereka menyelisihi satu ayat Al-Quran atau menyelisihi satu hadis Nabi yang sahih begitu. Ya, jadi yang diambil adalah dalil, itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih tadi, bukan fatwa 1000 ulama. Ya, nah itu maksudnya begitu. Jadi pandangan manusia, walaupun selevel Abu Bakar, selevel Umar, tidak akan dapat melangkahi satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi yang sahih. Jadi pandangan manusia siapapun dia tidak akan dapat mengalahkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih begitu. Jadi kalau sudah ada dalil yang sahih, itulah pendapat, itulah yang diambil, itulah mazhab kita. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, ya. Kita urut dulu deh dari 4 imam ya, 4 ulama besar ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, yang dari masing-masing mereka itu ada mazhabnya ya, mazhab ya. Imam Abu Hanifah berarti mazhab Hanafi, mazhab Imam Malik mazhab Maliki, mazhab Imam Syafi'i ya mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, kan begitu. Nah, sekarang kita dengarkan ini, apa kata mereka semua tentang sikap kita beragama atau metode kita beragama yang harus kita ambil gitu ya, kita pegang. Pertama, di antara ucapan Imam Abu Hanifah ya, sahib mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, itulah pendapatku. Begitu. Kemudian Imam Malik ya sekarang. Imam Malik, apa kata Imam Malik? Ya, dari perkataan-perkataan beliau yang sangat populer sekali, ya. Imam Malik rahimahullah taala, ya, sebentar saya lupa ini. Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan dalam pandangan atau pendapat yang sangat populer sekali, ya, apabila kalian melihat, ya, sudah ada hadis yang sahih, namun saya tidak mengambilnya. Apabila sudah ada hadis yang sahih, namun saya melupakannya, saya menolaknya, atau saya tidak mengambilnya, fa'lam anna aqli qad dhahaba. Ketahuilah bahwa saya ini sudah gila, kata beliau. Jadi sudah ada hadis sahih, tapi saya menolak. Saya tidak mengambilnya. Saya tidak menjadikannya dalil. Maka beliau mengatakan, fa'lam anna aqli qad dhahaba. Ketahuilah bahwa akalku ini sudah gila. Saya ini sudah gila. Akal sehatku sudah hilang, kata beliau. Nah, sekarang Imam Malik ya. Imam Malik mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat manusia bisa benar, bisa salah. Bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik kuburan itu. Ditunjuk oleh Imam Malik kuburan Nabi karena beliau berada di Masjid Nabawi. Nah, begitu.
Nah, sekarang apa perkataan Imam Ahmad bin Hambal yang sangat populer? Beliau mengatakan, la tuqallidni wala syafi'iyan wala malikiyan wala malikan wala thawriyan. Janganlah kalian taklid buta kepada pendapatku. Jangan taklid buta kepada pendapat Imam Syafi'i. Jangan taklid buta kepada pendapat Imam Malik. Jangan taklid buta kepada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya. Begitu. Ya. Jadi inilah yang harus kita pegang ini. Ya, ini perkataan-perkataan para ulama kita tadi yang harus kita pegang. Jadi jangan sampai kita mengambil perkataan orang tapi melupakan ayat Al-Quran, melupakan hadis yang sahih. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Tidak benar ya. Tidak benar. Wallahu ta'ala. Terus Baik, ya, barangkali masih ada? belum ada lagi sepertinya Ustaz untuk pertanyaannya. Silakan jamaah, ada lagi yang mau bertanya terkait bulan Dzulhijjah, haji, kurban? Belum ada, Ustaz. Tafadhol. Belum ada lagi, Ustaz. Baik, silakan para jamaah, ada pertanyaan? Atau kita tutup saja ya kalau tidak ada pertanyaan ini? Ya, boleh Ustaz. Ini mungkin waktunya juga sebentar lagi jam 3 ya, setengah jam lagi. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin Ustaz bisa memberikan penutup sebagai kesimpulan kajian hari ini, Ustaz. Ya, baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita kaji pada siang hari ini, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran yang berharga sekali, yaitu yang pertama, tentu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul adalah ketaatan yang mutlak karena apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul pasti benar dan kebenarannya mutlak, ya. Adapun yang kedua, ketaatan kita kepada manusia, apakah itu kepada ulama, kepada umara, kepada orang tua, atau guru, atau siapa saja, ini ketaatan yang berkaitan dengan yang ma'ruf, yang baik-baik saja menurut pandangan agama, begitu. Kemudian yang berikutnya lagi, hendaknya kita bersikap kritis ya. Kalau ada hal-hal datang dari pandangan-pandangan manusia, apalagi kalau memang menyelisih Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih begitu. Hendaknya kita dapat kritis dalam masalah ini dan kita kritik ya, apa yang salah tadi kita luruskan, kita benarkan. Tentu kita lebih cenderung kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dan inilah manhaj atau diantara metode beragama dari salafus salih, yaitu bersikap sami'na wa ta'na terhadap dalil, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, kan begitu. Tentunya kita tetap kita menghargai, menghormati pandangan ulama, ya, selama pandangan itu tidak menyimpang, tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisih hadis Nabi yang mulia SAW, tentu kita hormati, kita ya pandang dalam hal ini, ya. Dan manusia bisa benar bisa salah, pendapatnya bisa diambil bisa ditolak, kecuali pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah berkaitan dengan kajian kita pada siang hari ini, berkaitan dengan bab yang ke-38. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, bismillah, pada lain waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, berada di atas tauhid, berada di atas sunnah Nabi, berada di atas manhaj para sahabat, dan mendapatkan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.